Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa belakangan ini cuaca ekstrim melanda beberapa daerah di Indonesia. Bahkan seperti banjir dan juga hujan deras ataupun puting beliung juga kerap kali melanda berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa antisipasi dari cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, mana juga sebentar lagi kita akan menghadapi mudik lebaran yang akan datang. Sebentar lagi kita akan berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yakni Muhammad Fauzi dari fraksi Golkar. Baik Pak, terkait dengan pembahasan dengan BMKG dan juga Basarnas ini terkait cuaca ekstrim yang belakangan terjadi di Indonesia ini, seperti apa sih sebenarnya pembahasan dan juga antisipasi yang dilakukan? Ya, memang dalam setiap tahunnya kita pasti berjumpa dengan yang namanya Lebaran dan kegiatan hari-hari besar yang lainnya. Khusus Lebaran kali ini, kebetulan hari ini kita bertemu dengan teman-teman BMKG dan Basarnas. Banyak hal-hal yang kita pertanyakan. Salah satunya BMKG sudah mengeluarkan atau mendeklar bahwa Indonesia dalam kondisi cuaca yang netral. Nah, ya saya pribadi mempertanyakan kenetralannya sejauh mana. Karena kalau kita lihat 2023 saja baru kita lewat 2024, sudah banyak beberapa kejadian-kejadian misalkan di Sumedang kemarin, Bandung dan di tempat-tempat lain. Nah ini kan menandakan bahwasannya kita tidak netral. Nah, ini yang harus diperjelas gitu. Kira-kira persentasenya berapa persen sih kalau seandainya BMKG sudah memperkirakan, bukan hanya memperkirakan ini kondisi cuaca ke depan ini seperti apa. Karena pada saat kondisi ini bisa disimpulkan atau diperkirakan dan menjadi insya Allah akan menjadi panduan bagi masyarakat dalam hal dia berlebaran atau mudik gitu. Kapan bagusnya mudik, ini dalam hal meminimalisir risiko-risiko. Nah, kalau seandainya memang belum jelas ya, atau masih perlu memang analisa-analisa lagi cuaca ke depan, ya dia dilakukan penelitian lagi sehingga insya Allah mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik sehingga masyarakat akan mendapatkan panduan. Kemudian untuk Basarnas juga kita minta agar dengan kondisi yang ada sekarang ini baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran yang dimiliki Basarnas tetap harus hasilnya maksimal, karena sama-sama kita ketahui bahwasannya Basarnas sendiri 50% belum ada di setiap kabupaten yang ada di Indonesia ini. Nah ini juga menjadi permasalahan pada saat terjadi sebuah kejadian karena jaraknya terlalu jauh sehingga kondisinya sudah memprihatinkan baru ini datang. Bukan terlambat tapi memang jaraknya tempuhnya cukup jauh, karena yang ideal mari sama-sama kita dengan anggaran yang ada ini juga daripada tidak terserap, karena juga ada yang tidak terserap. Bagaimana tidak terserap ini pelan-pelan untuk kita penuhi keterwakilan Basarnas di setiap kabupaten dengan catatan teman-teman pemerintah daerah harus mempersiapkan lahannya gitu. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa beberapa kejadian seperti puting beliung yang terjadi di beberapa daerah. Ini kan kalau dari BMKG sendiri menyatakan bahwa mereka sudah bisa memprediksi ini gitu. Tapi mengapa kenyataannya di masyarakat ini justru belum tahu, bahkan mereka tidak tahu bahwa akan terjadi puting beliung dan sebagainya. Ini apakah kesalahan dari BMKG yang kurang mensosialisasikannya dengan masyarakat atau seperti apa nih Pak? Yang pasti tadi kan disampaikan bahwasanya Indonesia dalam kondisi yang netral iklimnya. Nah ini artinya ini belum masuk tahap publikasi, ini masuk tahap hasil sebuah penelitian. Nah karena itu harus diteliti lagi. Nah setelah diteliti sudah ada sesuatu yang dihasilkan. Nah bagaimana ruang publik ini mengetahui? Nah di sini juga menjadi sebuah permasalahan. Yang pertama, ya alasannya kembali lagi karena anggaran terbatas, biaya publikasinya yang sangat minim. Harusnya kalau menurut saya ini yang sifatnya publikasi ini harus diutamakan, menjadi satu yang penting. Jangan sampai sesuatu hal yang baik tetapi tidak disampaikan kepada masyarakat, akhirnya ini kan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Nah kemudian juga sarana-sarana pendidikan ataupun pelatihan di lapangan juga ini masih sangat minim. Seharusnya ini juga harus diperbanyak dengan catatan pesertanya juga harus diseleksi. Selama ini kan tidak siapa saja bisa ikut. Karena apa? Diharapkan yang ikut peserta ini bisa mensosialisasikan juga kepada masyarakat. Bukan sekedar dia ikut setelah itu selesai. Jangan-jangan untuk kebutuhan dia sendiri dia masih nggak paham apa yang harus dilakukan. Apalagi untuk orang lain. Jadi
sifatnya pelatihan itu dia kayak multi level marketing, dia berjenjang. Berkaitan dengan anggaran tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa anggaran yang dimiliki BMKG dan juga Basarnas ini sebenarnya kurang ya Pak. Nah sebentar lagi kan kita menghadapi mudik lebaran yang mana perjalanan masyarakat ini cukup besar ya Pak. Nah cuaca dan juga antisipasi kecelakaan ini kan sangat penting pada saat mudik lebaran tersebut. Bagaimana nih Komisi 5 mendorong BMKG dan juga Basarnas untuk tetap optimal dalam mengerjakan tugasnya di mana anggarannya sedikit nih Pak? Yang pertama, teman-teman badan ini, 2 badan ini, BMKG maupun Basarnas, harus memaksimalkan penyerapannya, karena tidak 100% loh penyerapannya. Jadi kalau dibilang kurang, ternyata tidak terserap 100%. Jadi belum juga terukur memang benar ini kurang. Jangan sampai kita meminta sesuatu sementara yang ada saja kita tidak bisa serap dengan baik. Gitu. Ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa TVRI Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Fauzi dari fraksi Golkar terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini di Indonesia. Tadi disampaikan bahwa dari pembahasan Komisi 5 dengan BMKG dan juga Basarnas, ini diharapkan bahwa BMKG dan juga Basarnas ini melakukan tugasnya secara maksimal untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait dengan cuaca terkini yang terjadi. Selain itu juga tadi disampaikan bahwa Komisi 5 juga akan terus mendorong agar SDM dari Basarnas ini tetap ada di setiap daerah untuk mengatasi beberapa bencana ataupun kecelakaan yang terjadi. Tadi juga disampaikan bahwa BMKG dan juga Basarnas untuk menghadapi mudik lebaran yang akan datang ini diharapkan ini menyerap anggaran yang ada secara maksimal, menggunakan SDM yang ada secara maksimal agar mudik lebaran nanti berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio.